فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab di Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan salam tak barakallahu fikum. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik halaman yang ke-22. Hadisnya ini kelihatannya panjang tapi sering antum jumpai sehingga mudah dihafalkan. Yang mampu dihafalkan, disetorkan pada pertemuan yang akan datang. Kita baca barakallahu fiikum, disimak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah ar-rihlatu fi talabil ilmi. Termasuk adab seorang pencari ilmu adalah rihlah, yaitu safar, pergi untuk mencari ilmu. Kitab ini mirip dengan yang kita baca di siang hari karena pengarangnya sama, sehingga tidak asing lagi sebagian hadis ada kemiripan. Yang kita pelajari kalau yang siang itu khusus adab-adab para pencari ilmu. Kalau di sini umum, adab bersama Allah, adab bersama nabinya, itu adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian adab bersama sesama manusia. Nah, kalau sekarang yang kita bahas malam hari ini adalah adab seorang pencari ilmu, adab talibul ilmi. Sudah kita lewati kemarin tahap awal itu ya. Kata beliau, rihlatu fi talabil ilmi, rihlah, pergi, safar untuk mencari ilmu. Safar barakallahu fiik, rihlah, meninggalkan kampung halamannya dalam rangka untuk mencari ilmu adalah sunnatun muttaba'ah, adalah sunnah yang diikuti. Karena kalau kita perhatikan kisah Nabi Musa alaihissalam, beliau mengikuti Nabi Khadir. Ya enggak kisahnya itu dalam surat Al-Kahfi, untuk mencari tahu, mencari ilmu, rihlah. Kemudian juga bagaimana para salafun salih dahulu, mereka rihlah, pergi jauh mencari ilmu. Namun kita jumpai hambatan, halangan dalam mencari ilmu itu wajar. Karena ilmu barakallahu fiik tanpa adanya rihlah, tanpa meninggalkan kampung halamannya, itu kadangkala sangat sulit untuk dia dapatkan. Karena kalau orang mencari ilmu dekat dengan rumahnya, dekat dengan kampungnya, itu kadangkala pengen pulang, dikit-dikit pulang, dikit-dikit balik ke rumahnya, itu kadang pengaruh. Beda dengan orang yang rihlah. Kalau zaman dahulu para ulama rihlah, dari misalkan Baghdad atau ke Syam atau kemana, paham ya? Nah itu hanya satu hadis yang mereka cari, paham ya? Makanya ada pantun yang sangat indah, antum hafalkan pantunnya, sering muncul juga.
Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin. Sa'unabbika an tafsiliha bibayani. Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin. Sa'unabbika an tafsiliha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Ana ulangi lagi. Di sana ada pantun yang sangat indah. Terkumpulkan padanya 6 perkara yang seseorang akan bisa mendapatkan ilmu. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unabbika an tafsiliha bibayani. Aku akan jelaskan kepadamu rinciannya dengan apa? Penjelasannya. Pertama, zaka'un, yaitu kecerdasan. Orang mencari ilmu punya kecerdasan. Dalam artian dia bisa memahami, mencerna, memahami dengan pemahaman yang benar. Zaka'un wa hirsun. Yang kedua hirsun, semangat. Orang mencari ilmu malas-malasan enggak dapat. Semangat. Paham ya? Karena semangat barakallahu fik termasuk modal utama di antaranya. Hirsun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat terhadapmu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan putus asa. Jadi samping semangat minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermodalkan semangat kemudian tidak minta pertolongan, jangan. Kemudian wastihadun, sungguh-sungguh. Bermodalkan semangat kalau enggak sungguh-sungguh ya sama aja. Dia harus semangat kemudian sungguh-sungguh. Jenius, serius, fokus. 3S ini dikondisikan. Jenius, serius, fokus. Karena kalau bermodalkan semangat saja dia enggak fokus, nah, tidak bersungguh-sungguh enggak dapat juga. Wa bulghatun, bulghah, bekal. Orang mencari ilmu kok enggak mau modal. Beli pensil enggak mau, beli pena enggak mau, beli buku tulis enggak mau. Pengennya semua serba gratis. Jangan. Kadang-kadang bermodal. Antum lihat Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mukminin bil Hadis. Beliau sampai mendapat gelar Amirul Mukminin bil Hadis itu enggak sembarangan loh ya. Beliau rehlah mencari ilmu itu sampai menjual periuk panci ibunya, bayangkan itu. Antum pernah enggak sampai menjual panci ibu antum? Enggak pernah, kita pun enggak pernah. Tapi lihat perjuangannya bagaimana. Disebutkan riwayat yang sahihah dinukil dalam Siyar A'lamun Nubala. Qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah, sami'tu Syu'bah ibn Hajjaj yaqul, aku mendengar Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, man talabal hadits aflasu, man talabal haditsa aflasu, bi'tu tasta ummi bisab'ati dananir. Itu syahidnya. Jadi Ibnu Uyainah rahimahullah taala mendengar dari Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam Amirul Mukminin bin Hadis mengatakan, man talabal hadits aflasu, barang siapa yang mencari hadis itu bangkrut. Mencari ilmu bangkrut. Bangkrut dalam hal dunianya. Dia harus beli bensin, harus mengeluarkan modal untuk beli Pertamax, Pertalite, ya kan? Harus modal apa? Untuk mengeluarkan untuk beli kitabnya, beli penanya, pensilnya, buku tulisnya, ya kan? Nah, tapi hanya bangkrutnya di dunia, ingat-ingat. Bangkrutnya di mana? Di dunia. Di akhirat beruntung. Coba lihat bagaimana beliau perjuangannya. Bi'tu tasta ummi bisab'ati dananir. Lihat itu. Aku menjual periuk panci ibuku dengan 7 dinar. Sampai periuk panci ibunya dijual, bayangkan itu. Untuk apa kira-kira? Rehlah mencari ilmu. Jadi memang kadang-kadang harus keluar modal gitu ya.
bulghah namanya, bekal. Perbekalan pakaian disiapkan, pena, buku tulis disiapkan, seperti itu. Kalau ada yang gratis ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang mengeluarkan bulghah ini, bekal ini harus, ya kan? Kadang misalkan taruhlah di pondok sudah gratis makannya misalkan, kadang harus apa? Tambahan nutrisi, keluar modal. Iya kan Bang Fikri? Nah, mafhum. Jadi lihat kalamnya Imam Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, man talabal hadits aflasu. Barang siapa yang mencari ilmu hadis bangkrut. Bi'tu tasta ummi bi sab'ati dananir. Aku menjual periuk atau panci ibuku dengan 7 dinar. Bisa dikatakan kalau zaman kita ini, zaman antum dan zaman kita ini, enggak pernah lah kita jual panci ibu kita. Dan artinya sekarang serba mudah gitu loh. Sudah dimudahkan, masih banyak orang yang malas di luar sana untuk mencari ilmu. Iya kan? Kalau zaman dahulu bukannya mudah, sulit. Zaman dahulu kendaraan mana ada secanggih sekarang ini. Zaman dahulu paling cepatnya kuda lah kalau seadanya punya. Unta, keledai. Zaman sekarang sudah ada mobil, motor, kereta api, pesawat, ya kan? Banyak alat-alat transportasi zaman sekarang. Itu pun banyak orang yang malas untuk rela mencari ilmu. Nah, ada seorang imam, memang ditakdirkan beliau menjadi imam masyhur, ma'ruf, terkenal, yaitu Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar rahimahullah, beliau sampai dapat gelar dengan apa? Bundar. Pakai bak ya, bundar, wasi'ul ilm, luas ilmunya. Itu enggak main-main beliau. Duduk bermulazamah, suhbat ustadin, duduk bermulazamah dengan ustadznya 20 tahun kurang lebihnya. Bayangkan itu. Kenapa beliau enggak rehlah? Beliau pengen rehlah sebenarnya, pengen safar pergi jauh mencari ilmu. Ibunya melarang. Ibunya melarang. Karena merasa di kampungnya, di negerinya itu ada seorang imam juga. Maksudnya kalau engkau hendak mencari ilmu di negeri sendiri aja. Akhirnya apa? Muncullah ucapan aradtur rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Muhammad Bashar mengatakan aradtur rihlata, aku pengen rihlah sebenarnya, pengen pergi jauh mencari ilmu. Famana'atni ummi, tapi ibuku melarangku. Wa ata'tuha, kemudian aku mentaati ibuku. Faburika li fihi, aku pun diberkahi. Nah, di dalam ketaatan tersebut lihat, diberkahi ilmunya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, sering muncul, ya kan? Sampai dapat gelar bundar, wasi'ul ilm. Ini enggak sebentar waktunya, 20 tahun kurang lebihnya mulazamahnya. Tadi bulghah sudah ya, kemudian wasuhbatu ustadzin. Mulazamah dengan ustadz dan gurunya. Setia dengan gurunya dalam artian dia belajarnya serius, benar-benar memahami. Karena proses belajar yang paling cepat dan juga paling cepat untuk apa? Dia mendapatkan ilmu di antaranya apa? Talaki. At-talaki. Paham ya? Suhbat ustadz ini maksudnya talaki, ketemu langsung. Paham ya? Ketemu langsung, duduk di majelis. Ini lebih tepat dibandingkan belajar lewat audio. Sahih, lewat audio bantu, rekaman bantu. Cuman kalau duduk langsung itu lebih membantu lagi. Bahkan barakallahu fiik, lebih cepat untuk dia mendapatkan ilmu. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki apa? Qalbun. Apa qalbun? Itu berarti akal. Berpikir, memahami, itu akan mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu. Aw alqas sam'a, atau mencurahkan apa? Pendengaran. Jadi dia dengarkan, yang disampaikan apa dia dengarkan, dia catat. Jangan gurunya sudah buka halaman 17, dia masih halaman 1. Itu kurang perhatian misalkan. Paham ya? Atau barakallahu fiik, gurunya sudah sampai stasiun, dia masih apa di pinggir jalan misalkan. Itu ibaratnya dia kurang perhatikan. Itu juga termasuk penghalang untuk mendapatkan ilmu. Alqas sam'a, mencurahkan pendengaran. Yang disampaikan apa? Intinya apa? Catat. Karena termasuk wasilah dalam mendapatkan ilmu adalah apa di antaranya? Mencatat.
Qayyidil ilma bil kitabah wa ma kutiba qarra wa ma lam yuktab farra. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Apa saja yang dicatat ditulis itu akan qarra menetap. Wa ma lam yuktab dan yang tidak ditulis farra akan lari. Mafhum? Cuman dikuatkan lagi dengan hafalan. Sebagaimana perkataan sebagian para ulama, al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada dihafalkan, bukan semata-mata yang ada di tulisan atau di buku tulis saja. Buku tulis catatan bagus untuk mengikat, tapi hafalan harus. Karena jangan sampai bermodalkan tulisan saja hafalan tidak ada, jangan. Paham ya? Nah, karena harus diimbangi. Makanya dalam ilmu mustalah hadis ada yang namanya dabt. Ada yang namanya apa? Dabt. Dabt itu ada dua, dabtus sadr, dabtul kitabah. Kemantapan hafalannya dan kemantapan cermat tulisan catatannya. Mahfum? Nah, seperti itu. Kemudian apa dalam ayat ini? Wa huwa syahid. Dalam keadaan dia menyaksikan langsung. Paham ya? Jadi ada pelajaran dalam Al-Qur'an itu bagi orang yang punya mata hati, akal memahami, mencurahkan pendengaran, kemudian syahid menyaksikan langsung. Rasanya pun beda. Dan terbukti kalau antum duduk di majelis ilmu langsungan dengan dengarkan audio rekaman tetap beda hasilnya. Sudah paham ya? Naam. Kemudian barakallahu fiik wa hafizakumullah. Rihlah dalam rangka mencari ilmu ini luar biasa. Tapi tentunya yang sangat leluasa adalah para rijal, para laki. Apakah para perempuan enggak boleh belajar? Naam, boleh. Karena lafadznya umum, hanya saja batasannya berbeda dengan laki-laki. Paham ya? Antum lihat Hafsah bintu Sirin. Hafsah bintu Sirin itu enggak sembarangan. Wanita faqihah. Alimah. Belajarnya dengan orang tuanya sendiri. Dengan saudaranya Muhammad Sirin. Karena bapaknya keluarga Sirin, ini keluarga thalabul ilmu semuanya. Masya Allah, itu motivasi buat kita. Maksudnya kalau di dalam keluarga itu sama-sama semangat belajarnya, itu bisa mendidik dari dalam gitu. Tidak harus keluar. Jadi pahami? Nah, karena kadarnya berbeda, sama-sama wajib mencari ilmu, tapi kalau laki-laki dan perempuan berbeda. Paham ya? Silakan perempuan mencari ilmu. Tapi untuk bermalamnya di rumahnya saja. Itu yang dipilih karena Allah dan Rasulnya. Wa qarna fi buyutikunna, satu. Menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ketetapan Allah SWT jauh lebih baik daripada ketetapan manusia. Percayalah. Kemudian kedua, perkataan Nabi kita Muhammad SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka, untuk para wanita. Di dalam rumah yang paling bagusnya untuk perempuan, di dalam kamarnya, bayangkan. Itu masih ada rinciannya lagi itu. Nah, jadi sama-sama boleh dan sama-sama wajib mencari ilmu, tapi kadarnya berbeda. Kalau laki-laki rehlah, fulan bin Alan rehlah ke Baghdad, fulan bin Alan rehlah ke Syam. Tapi fulanah bintu fulan, ada nggak yang rehlah seperti itu? Allah alam, nggak pernah dengar. Tapi kalau pun saat belajar sama mahramnya diantar, pulang pergi, ya kan, tidurnya di rumah. Ketetapan Allah dan Rasulnya jauh lebih baik daripada ketetapan yang lainnya. Mafhum? Ini sekedar selingan. Bahwasanya Hafsah bintu Sirin itu seorang wanita yang faqihah, alimah, belajarnya dari keluarganya sendiri, lihat. Nah, mafhum. Kemudian barakallahu fiik, orang ketika rihlah mencari ilmu itu tidak rugi, bahkan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah sampai dia kembali pulang ke kampung halamannya. Bayangkan itu. Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Artinya apa? Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah fisabilillah sampai dia kembali. Bayangkan itu. Jadi enggak rugi. Kadang-kadang harus rehlah, pergi jauh, meninggalkan kampung halamannya, sebagian mereka menjual rumahnya demi tinggal di dekat pondok pesantren Ahlussunnah. Kadang-kadang mereka menjual sawahnya untuk apa? Rehlah, pergi jauh, mendekat apa? Ma'had markas Ahlussunnah. Itu banyak seperti itu. Karena apa? Karena sangat apa? Luar biasa keutamaan dan juga besarnya pahala di
di balik itu semuanya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa ya. Naam. Kemudian sebutin kisah juga Jabir bin Abdullah. Antum tahu Jabir bin Abdullah kan? Sering dengar kan? Jabir bin Abdullah ini merupakan salah satu sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Tapi melalui proses, bukan langsung tiba-tiba banyak riwayatnya. Prosesnya itu panjang. Bahkan dinukilkan dalam sejarahnya itu beliau pernah rehlah pergi dari Madinah ke Syam. Paham ya? Dari Madinah ke Syam, pergi safar kurang lebihnya sebulan. Hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dinukil dalam sejarahnya itu Jabir bin Abdullah rehlah dari Madinah ke Syam 6 sebulan. Beliau safar sebulan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mendengarkan satu hadis saja dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Lihat ini. Nah, akhirnya beliau menjadi orang yang punya nama dari kalangan al-muksirun fi riwayat al-hadis. Pantunnya udah hafal belum? Belum? La bas. Antum wakili. Yang keras. Ayo, antum. Naam, syahidnya wa Jabirun wa zadun nabiyyin. Jabir bin Abdullah rehlah dari Madinah ke Syam 6 safar selama sebulan dalam rangka untuk mendengar satu hadis saja. Dari siapa? Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Mafhum? Nah, kita baca hadisnya. An Zir ibn Hubaysh radhiyallahu anhu qala ataitu Safwan ibn Asal al-Muradi faqala ma ja'a bika qala faqultu ji'tu atlubul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min kharijin yakhruju min baitin fi talabil ilmi illa wada'at lahu malaikatu ajnihataha ridan bima yasna'. Masyaallah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi besok setaranya antum sebutkan rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Seperti itu ya. Kalaupun diringkas rawahu Ahmad enggak masalah juga karena riwayatnya beda-beda. Paham ya? Nah, kita artikan. Dari Zir bin Hubaysh. Qala beliau berkata, aku mendatangi Safwan ibn Asal al-Muradi. Safwan bin Asal al-Muradi, sahabat yang mulia. Disebutkan dalam Tahdhibut Tahdhib bahwasannya beliau ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyrata ghazwatan. Tahdhibut Tahdhib karya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dinukilkan di sana ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini maksudnya? Safwan bin Asal al-Muradi, sahabat yang mulia. Berperang bersama Rasulullah SAW sintai asyrata ghazwatan, 12 peperangan. Masya Allah. Nah. Faqala kemudian Safwan bin Asal berkata, "Ma ja'a bika?" Dalam riwayat, "Ma ja'a bika Yazir" gitu. Dalam riwayat ada Yazir, lafaz Yazir gitu. Apa? Faktor apa yang membuat kau datang ke sini wahai Yazir? Qala kemudian beliau berkata, "Faqultu," aku mengatakan, "Ji'tu atlubul ilma." Lihat, aku datang untuk mencari ilmu. Masya Allah. Nah, Zir bin Hubaysh sengaja mendatangi siapa? Nam Safwan bin Asal dalam rangka untuk mencari ilmu. Qala kemudian beliau berkata, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Ma min kharijin yakhruju min baitin fi talabil ilmi." Artinya, tidak ada salah seorang yang keluar, yang dia itu keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, illa, melainkan, diperhatikan ya, wada'at lahul malaikatu, melainkan para malaikat meletakkan untuknya ajnihataha, sayap-sayapnya, ridon bima yasna', karena senang, ridho terhadap apa yang dia perbuat. Dia pergi dalam rangka mencari ilmu. Para malaikat senang. Jadi para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu. Dalam riwayat
yang sering antum dengarkan apa? Innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya kepada pencari ilmu. Kenapa? Senang dengan apa yang dia cari. Karena pencari ilmu yang dia cari apa? Dunia, harta atau ilmu? Ilmu. Dan ilmu ini sebaik-baik warisan peninggalan para nabi dan rasul. Warisan para nabi dan rasul apa warisannya? Ilmu. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak meninggalkan, tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kisah yang sangat mengharukan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan penduduk pasar di Madinah waktu itu. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdiri di pasar, kemudian mengatakan, "Ya ahlas suq, ma a'jazakum." Semakna menukilkannya, wahai penduduk pasar, alangkah ruginya kalian. Akhirnya mereka protes. Kenapa kita rugi ya Abu Hurairah? Jual beli untung kok dibilang rugi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, mereka sedang bagi-bagi warisan sana, mengambil jatahnya. Kalian tidak mengambil jatah kalian? Akhirnya mereka tanya, di mana, di mana, di mana? Kata orang-orang, di masjid, kata Abu Hurairah anhu. Akhirnya yang orang di pasar tadi berbondong-bondong pergi ke masjid, ngecek gitu loh, survei. Paham ya? Warisan apa kira-kira itu? Akhirnya mereka berbondong-bondong ke masjid. Setelah itu mereka datang lagi ke pasar. Kemudian ditanya oleh Abu Hurairah anhu, bagaimana? Apa yang kalian lihat? Kami tidak menjumpai sedikit pun warisan yang dibagi, katanya. Ditanya lagi, bukankah kalian melihat mereka baca Al-Quran? Iya. Mengajarkan Al-Quran? Iya. Itulah warisan Rasulullah SAW, maksudnya ilmu. Paham ya? Bukan harta itu loh. Kalau penduduk pasar kan taunya harta. Sehingga mereka datang berbondong-bondong ke masjid nyari warisan. Yang dipikirkan mereka warisan itu uang gitu loh. Setelah dijelaskan Abu Hurairah anhu, ternyata warisannya apa? Ilmu. Mafhum? Nah, jadi sebaik warisan yang tidak terputus ya barakallahu fiik adalah ilmu. Masya Allah. Nah, dalam hadis yang mulia ini barakallahu fiik menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang mencari ilmu. Di samping para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, kemudian apa? Para pencari ilmu itu adalah orang-orang yang tenang pikirannya, tentram hatinya. Beda dengan pencari dunia di luar sana. Para pencari dunia antum cukup menyaksikan, tidak perlu buktikan. Ya udah buktikan, pahamlah. Bagaimana di luar sana bising, ribut, ya kan? Kadang harus apa? Harus bermasalah atau yang semisalnya. Tapi pencari ilmu, duduk di majelis ilmu, tenang, tentram, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Di luar sana orang-orang yang apa? Yang sibuk dengan politik, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan pemilihan umum, calon ini, calon itu, calon legislatif dan semisalnya, ribut mereka. Di luar sana para pencari dunia, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan sedikit yang mereka nggak cocok, sudah ribut luar biasa. Demo depan istana, demo depan kantor DPR, teriak-teriak turunkan harga BBM. Ahlus sunnah, para pencari ilmu di masjid, terasa nggak BBM naik? Nggak pernah terasa, santai aja. Bawang berambang, bumbu naik pun nggak terasa para pencari ilmu, ya kan? Tenang pikiran, tentram hatinya. Itulah bedanya, paham ya? Dan kenikmatan tersendiri barakallahu fiik disyukuri. Selama masih bisa bermajelis, duduk di majelis ilmu, Al-Quran Sunnah yang diajarkan, walhamdulillah itu termasuk solusi yang terbaik menenangkan pikiran. Sudah kita lewati bersama ya. Jadi keributan, bising yang di luar sana tentang politik, dunia, harta, tahta, wanita, tapi para pencari ilmu tenang pikirannya. Paham ya? Karena punya solusi. Solusinya apa solusinya? Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kita tidak setuju, nggak cocok, sabar. Solusinya. Mau ngapain lagi? Ya kan? Man kariha min amiri syai'an falyasbir. Selesai. Barang siapa yang benci, tidak suka dengan keputusan pemimpinnya, sedikit saja sabar. Mau ngapain? Mau ikut teriak-teriak? Jangan.
Karena manusia itu pada asalnya, terkhususkan yang ilmunya tidak punya di luar sana, barakallahu fiik, dari kalangan orang-orang awam atau yang semisal mereka yang ilmunya sangat minim terhadap ilmu agama, itu pengennya itu bukan murah lagi, gratis pengennya itu. Iya enggak? Nah, jadi ini perkara yang bisa dikatakan realita gitu loh. Turunkan harga ini, turunkan harga ini, dikasih gratis diam. Paham ya? Seperti itu. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fiik, di saat mereka bisa mengkondisikan keadaannya dengan mengiringi waktunya untuk mencari ilmu, menimba ilmu, itu berarti apa? Dia secara tidak langsung meminimalisir dengan apa? Perkara dunia. Kalau tanpa ilmu udah hanyut dengan dunia, lupa akhiratnya. Pasan prejo, pasukan anti prai kerja, udah. Ustaz. Di truk itu tulis pasan prejo, pasukan anti prai kerja. Kok bangga itu loh. Paham ya? Nah, kalau enggak pernah libur ibadah, naam. Tapi enggak libur kerja kok bangga. Paham ya? Nah, kalau misalkan taruhlah enggak libur kerja tapi enggak lupa ibadahnya, enggak masalah juga. Tapi prakteknya mereka lihat. Kerja semangat, ibadah malas. Ya kan? Nasallahu yahdiyahum. Naam. Ahlus Sunnah wal Jamaah lihat majelis ilmu. Kemudian apa, barakallahu fiik, majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an Sunnah, majelis yang bikin tenang hatinya, tentram pikirannya. Adapun yang berikutnya, barakallahu fiik, pendek juga kita baca karena nanti biar milih, yang panjang boleh, yang pendek boleh. Kata beliau, fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Di sana ada kitab bagus sekali karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitabnya namanya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Kitab khusus membahas seputar rihlah, safar berjauh dalam rangka mencari hadis. Karya siapa tadi? Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitabnya namanya Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Bagus sekali kitabnya. Naam. Kita baca hadisnya, fadlul ilmi, keutamaan ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Jadi besok yang tidak hafal yang atas, yang bawah ini boleh dihafal. Biar nanti antum enggak keberatan. Kalau misalkan mampu dua-duanya bagus. Kalau enggak mampu yang atas, yang bawah yang pendek sering muncul ini kan. Ana artikan. Keutamaan ilmu diantaranya adalah apa? Sebab seseorang masuk ke dalam surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fi ilma, dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Masya Allah. Enggak rugi intinya. Walaupun duduk setengah jam, 1 jam, tujuan dia mencari ilmu enggak rugi. Paham ya? Sudah para malaikat meletakkan sayapnya plus mendapatkan apa? Kemudahan masuk ke surga. Masya Allah. Nah, lihat ini. Dalam rangka untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Ini termasuk keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu yang lainnya apa? Keutamaan ilmu yang lainnya, seseorang akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Jadi antum enggak usah khawatir. Shadiqun, tidak perlu khawatir. Belajar di tempat yang enggak ada ijazahnya. Belajar di tempat yang tidak ada apa? Barakallahu fiik, ijazah atau titel atau gelarnya, enggak usah khawatir. Kenapa? Karena terangkat derajatnya di hadapan Allah Ta'ala bukan karena titel, gelar dan semisalnya. Tapi apa? Karena ilmu. Paham ya? Wah, ana enggak pernah sekolah Ustaz, enggak punya ijazah, santai aja. Sekarang banyak orang punya ijazah, nganggur ijazahnya. Di antaranya ya di depan antum ini. Paham ya? Nah, ijazah enggak dipakai. S2 bahkan. Afan ya? SD SMP. Nah, enggak dipakai sama sekali. Nah, untuk apa juga? Kerjanya biasanya apa? Allah takdirkan itu beda dengan jurusannya seringnya itu. Kalau sekolah ada SMP, SMA, dan kuliah, jurusan teknologi, jurusan ekonomi, jurusan apa? Macam-macam ya, jurusan
Nah, macam-macam lah jurusannya. Tapi ternyata apa? Kerjaannya menyeleweng dari jurusannya. Sekolah jurusan ekonomi. Nah, sampai sekian-sekian S gitu ya, S1, S2, dosen bahkan. Setelah kenal dakwah salafinya, kenal sunnah, dia akhirnya apa? Keluar dari kuliah tadi. Akhirnya kerja jualan pisang. Masya Allah. Jurusannya beda. Paham ya? Dan ketika jualan pisang, ekonominya pun tidak seperti yang dibayangkan gitu loh. Sabar. Ya, ada yang sekolah jurusan teknologi. Teknologi kan biasanya canggih-canggih itu ya. Bisa bikin komputer apa istilahnya yang elektronik lah. Ya seperti itu kan. Tapi ditakdirkan jualan cilok. Tapi karena dia yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki sudah diatur, santai dia, tenang pikirannya, tentram hatinya. Bukan satu cabang punya dia. Ciloknya ini udah sekian-sekian cabang. Bayangkan itu. Ijazah enggak dipakai. Orang jual cilok perlu ijazah? Enggak perlu. Ini sekedar hiburan barakallahu fiik, bahwa ilmu itu yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, sudah hafal semua di antara antum ya, yang sudah hafal surat Al-Mujadilah itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya salah seorang di antara kalian yang berilmu dan yang beriman, bukan satu derajat, darajat, beberapa derajatnya. Jadi enggak usah minder sudah, enggak punya ijazah, enggak pernah sekolah umum, santai aja. Paham ya? Dunia sudah diatur semuanya. Mafhum? Ilmu yang perlu kita kondisikan. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terluputkan. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Yang di masa mudanya dia terlewatkan mencari ilmu, masa mudanya dia bermain-main, menghambur-hamburkan hartanya, dengan dunianya, lupa mencari ilmu, lihat, takbir 4 kali itu dia. Karena dia mati. Bisa dipahami? Masih rugi gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang ketika masih ada kesempatan, kapan lagi kalau bukan sekarang? Kesempatan kita mencari ilmu itu di dunia ini aja. Di akhirat nanti udah enggak ada lagi. Di akhirat itu hanya manen. Paham ya? Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam di dunia, nanti di akhirat dia akan yahsud, memanen. Tinggal yang ditanam apa? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang ditanam itu baik, dia pun akan memanen sesuatu yang baik. Jika yang ditanam itu jelek, dia pun akan apa? Memanen sesuatu yang jelek. Waliyadzubillah. Mafhum? Ini yang kita ambil 2 hadis, barakallahu fi, yang bisa hafal dua-duanya alhamdulillah. Yang hafal cuma 1, yang bawah itu enggak masalah, intinya ada salah satu yang dihafalkan. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.